Tapi kalau sudah nampak dua terbelah berarti udah ya. Net. Oke. Dia nggak gitu kayaknya. Bisa nggak usah itu. Oke, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di live Murni Teguh Memorial Hospital. Kali ini Murni Teguh akan membahas tentang webinar awal mengatasi GERD di masa pandemi. Bersama pembicara kita, Dr. Religius Pinem. Apa kabar, dokter? Baik, hingga saat ini masih tetap sehat ya. Mudah-mudahan kedepannya juga kita tetap sehat semua. Amin. Oke. Di sini kita akan membahas tentang mengatasi GERD di masa pandemi ini ya. Nah, mungkin banyak yang pada umumnya kita yang pekerja atau ibu rumah tangga gitu sering sekali ya mengalami kayak sakit lambung ya dokter ya. Nah di sini kadang kita juga harus melindungi itu dari pandemi COVID ini. Nah di sini dokter Religius Pinem akan menjelaskan mengatasi GERD di masa pandemi. Dokter silakan dokter. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit banyak tentang GERD ini. Apalagi pada saat sekarang kita juga menghadapi masa-masa pandemi yang sangat sulit dan dari hari ke hari kita lihat semakin berat, semakin banyak korban yang berjatuhan. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman sekalian, sahabat Instagram daripada Murni Teguh Hospital, selama ini kan mungkin mengetahui bahwa GERD itu mungkin sekilas pandang sudah tahu. GERD itu adalah suatu penyakit gastroesophageal reflux disease, yaitu bahasa apanya, bahasa asingnya. Itu artinya konten lambung ataupun isi daripada lambung itu naik ke atas esofagus sehingga akan menimbulkan suatu gangguan di sana karena timbul suatu iritasi yang berkepanjangan di mana seperti yang kita ketahui bahwa mukosa esofagus itu tidaklah sama dengan mukosa daripada lambung sehingga konten lambung yang terdiri daripada asam lambung pada umumnya pepsin dan ada juga bile ini akan bersifat iritan terhadap esofagus ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa selama ini kan beredar di masyarakat atau baik itu melalui media digital online ataupun di media cetak bahwa pada masa pandemi seperti sekarang ini kita selalu disarankan minum air hangat, konsumsi vitamin C yang dosis tinggi, kemudian ada vitamin D. Nah, ternyata ini juga akan berpengaruh, akan memperberat GERD ini. Makanya kita pilih topik mengatasi GERD pada masa pandemi. Ya, karena suatu ada kebiasaan di masyarakat tadi menggunakan minum air hangat, katanya bisa membunuh virus. Kemudian minum vitamin C yang dosis tinggi, akan meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian akan bisa menjaga stamina kita tetap sehat, tetapi dia tetap punya efek samping ataupun dampak buruk terhadap tubuh kita sendiri kalau itu kita tidak laksanakan dengan suatu keseimbangan itu maksudnya. Berarti tidak berlebihan gitu ya? Ya, tidak berlebihan, nanti ada dosis maksimal berapa yang bisa kita konsumsi. Nah, kemudian GERD ini adalah suatu gejala, kumpulan simptom itu ada rasa panas, terbakar sampai ke dada, kemudian bisa juga menyebabkan sesak napas, ya, bisa menginduce asma, kemudian bisa menyebabkan batuk yang kronik, ya, berkepanjangan, ya,
karena konten lambung tadi naik ke atas bisa menyebabkan iritasi pada Tenggorokan. esophagus ya, pada tenggorokan. Itu yang membuat kita bisa batuk dan sesak juga bisa terjadi ya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, lambung ini kan menghasilkan asam. Asam ini adalah suatu rumus kimianya HCl. Kalau kita uraikan dia menjadi H positif tambah Cl negatif, di mana H positif ini adalah suatu ion yang bersifat asam yang sangat kuat. Ini akan mengiritasi mukosa daripada esofagus itu. Kalau dia naik ke esofagus, makanya secara anatomi esofagus itu ada kunci ataupun ada pelindung. Itu kita sebut EG junction, esophageal gaster junction. Itu ada semacam sphincter ya, dia terdiri dari otot yang bisa membuat dia berkontraksi sehingga begitu proses menelan kita masuk ke dalam lambung langsung ditutup. Nah, jadi kan esofagus ini langsung menutup sehingga isi lambung tadi yang gastric juice ataupun cairan lambung ini yang terdiri dari asam lambung itu tadi tidak sampai naik ke esofagus. Karena mukosa esofagus itu sendiri sangat jauh berbeda dibandingkan dengan mukosa lambung ya. Karena mukosa esofagus itu terdiri dari epitel, kemudian squamous ya, kemudian yang di epitel, squamous dan kolumnar yang di lambung ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita masa pandemi seperti yang saya bilang tadi itu bisa berakibat buruk kalau tidak dilakukan secara keseimbangan ataupun dosis ataupun yang sudah ditentukan ya. Kadang-kadang kita kan jadi ya baper ya karena terlalu cemas sehingga minum air juga panas ya. Dan ini semua bisa menyebabkan iritasi. Ya itu dia. Itulah sekedar pembukaan dulu. Mungkin nanti ada lagi pertanyaan atau bagaimana ya? Jadi untuk yang sudah gabung di Live Murni Teguh, nanti kita memberi kesempatan kepada peserta untuk memberi pertanyaan kepada Dr. Yonjus tentang GERD atau lambung ya dok. Ya. Nah sebelum peserta tanya dokter, ini kita mau tanya dulu dok, kenapa minum air hangat tidak baik pada penderita GERD dan dispepsia dok? Ya. Sebenarnya kan suatu topik yang berbeda. Ini kan kita bicarakan tentang GERD, tetapi ditanyakan kenapa dispepsia tidak boleh minum air hangat. Tapi ini masih berketerkaitan ataupun masih ada hubungan ya. Karena salah satu penyebab GERD ini kalau ada masalah pada lambung, sehingga terjadi pembengkakan ataupun ada inflamasi pada pilorik ataupun bagian daripada part lambung itu, sehingga terjadi suatu pyloric stenosis ya, karena pilorik itu adalah suatu pintu dari lambung menuju ke usus halus ya, ke usus halus, ke duodenum. Nah, ini adalah suatu bentuk anatomi yang bentuk ring ya, dia bisa terbuka tertutup, terbuka tertutup, tetapi kalau terjadi inflamasi dia ini jadi kaku. Nah, jadi kaku sehingga terjadi stenosis namanya. Nah, kalau terjadi stenosis di sana atau ada gangguan pada pyloric ring ini, maka akan terjadi reflux juga nanti pada akhirnya. Pada akhirnya akan terjadi cairan lambung ini atau konten lambung ini akan naik ke esofagus ya. Jadi kan air hangat ini tadi ada penelitian yang kita lakukan itu kemarin itu di Rumah Sakit Haji Adam Malik, kita bandingkan antara penderita dispepsia yang minum atau kebiasaan minum itu dengan air hangat, yang kita bagi suhu kemarin itu hangat kuku, hangat dan panas itu kita bagi. Ternyata dari hasil penelitian ini orang-orang yang meminum air hangat dengan hangat kuku dibandingkan dengan minum air panas itu 3,4 kali lebih banyak sel radang pada lambung orang yang minum air panas. Jadi sel radang ini menggambarkan bagaimana kondisi lambung daripada pasien ini. Berarti kan itu terjadi inflamasi yang hebat, yang pada akhirnya kalau ini berkepanjangan terus akan menimbulkan suatu gangguan pada lambung. Itu dia. Jadi kenapa terjadi? Mungkin itu ya ditanyakan tadi. Atau bagaimana? Inilah sekedar kenapa nggak boleh meminum air hangat ya? Karena air hangat ini akan merusak lapisan mukus gaster. Iya, mukus itu adalah suatu lapisan selaput lendir daripada lambung itu yang terdiri dari ion HCO3 negatif atau bisa kita bilang bermuatan basa.
Sementara asam lambung itu adalah suatu asam kuat yang rumus kimianya adalah HCl akan berurai menjadi H positif tambah Cl negatif. H positif ini akan berinteraksi dengan makanan sehingga makanan yang kena dengan asam ini akan jadi lembek. Nah, jadi kan di dalam lambung itu makanan akan bercampur dengan asam kuat ini membuat dia menjadi lembek atau seperti bubur, baru nanti setelah dalam waktu tertentu dia baru dibawa ke duodenum ya. Jadi makanan yang dibawa ini sudah dalam bentuk bubur yang sudah siap cerna sehingga nanti duodenum bisa mencernanya. Nah, lambung ini dilindungi oleh mukus tadi. Mukus ini adalah suatu selaput lendir yang bermuatan negatif, ion negatif tadi. Ya, HCO3 negatif itu adalah basa. Nah, asam lambung yang tadi disekresi oleh mukosa atau disekresi oleh proton pump dari lambung itu sendiri, karena lambung itu kan menghasilkan asam, makanya kita sebut pun namanya selalu adalah asam lambung. Itu dia, makanya namanya asam lambung. Dengan begitu, asam yang dikeluarkan ini akan bercampur dengan makanan, membuat makanan menjadi lembek. Sisanya kan pasti ada, kan nggak semua terpakai, ya kan gitu kan. Yang sisa ini nanti akan jatuh ke permukaan mukosa lambung. Nah, tapi dengan adanya mukus tadi itu yang bermuatan negatif, HCO3 negatif tadi, akan mengikat ion positif yang dilepaskan oleh asam yang sisa tadi. Sehingga dia menjadi buffer, menjadi asam tambah basa, terjadi garam tambah air. Jadi pH-nya sekitar netral. Jadi selamatlah lambungnya. Tapi kalau kita minum air hangat selalu, mukus ini larut gitu dia. Nah, itu dia mukus ini tadi yang habis terkikis oleh air hangat tadi, sehingga begitu keluar asam dari proton pumpnya, berikatan sama makanan, sisanya akan langsung ke mukosa lambung. Nah, ini akan bisa menimbulkan rasa perih, iritasi yang berkepanjangan, itu dia. Itulah logikanya. Karena memang pada dasarnya dok, jadi yang kayak kita awam ya dok ya, sering salah mengartikan asam lambung itu kayak jadinya kayak masuk angin lah, makanya minum air hangat mereka semua. Ya. Gitu ya dok ya. Betul, itu betul. Itu betul sekali, bagus sekali pertanyaannya. Karena kan mitos, ataupun bukan mitos lah ya, saya bilang ini sudah merupakan budaya. Budaya itu hampir semua suku ini, kita sudah lakukan testimoni, hampir semua suku. Yang ada di Sumatera Utara itu Pak, Karo, Tapanuli, Tapsel, kemudian kita juga sudah melakukan testimoni sama suku di luar Sumatera, bahkan orang asing juga sudah kita lakukan wawancara. Bahwa juga mereka mengadopsi kalau masuk angin ataupun ada rasa tidak enak di perut, mereka mengkonsumsi air hangat. Nah, dasar inilah makanya kita lakukan semacam penelitian seperti begini tadi. Ternyata itu semua nggak benar gitu. Tidak benar. Semua akan merusak mukosa lambung gitu dia. Nah, dari berasal kita bergerak dari penelitian yang tadi, berarti ini bisa kita sanggah bahwa yang selama ini yang membudaya sama kita itu bahwa kalau ada sakit mah ataupun tidak nyaman pada lambung, ya diminum yang panas, itu nggak benar. Mohon supaya dikoreksi ke depannya gitu dia. Ya. Ilmu banget ini dokter. Karena kan jangankan di lambung dok, kita kalau panas aja langsung makan, biasa langit-langit itu langsung luka ya. Bener ya. Betul sekali ya. Langit mulut ya dok ya. Kepala tumule ya, itu akan selalu luka, tapi kan kadang bisa dikelupas. Tapi sebentar dia akan meregenerasi kan. Nah, itu memang sifatnya seperti begitu mukosa mulut ini. Jadi begitu dia luka, bisa kita bayangkan. Sebenarnya makanan yang kita makan sehari-hari itu kan banyak yang tajam loh sebenarnya. Dengan kita kunyah bukal kita ini lapisan mukosa sebelah pipi sebelah dalam itu, kemudian langit-langit, sebenarnya ada luka. Ada luka itu pas waktu makan, waktu mau makan mungkin ada tulang yang macam-macam mungkin, atau sejenis makanan yang keras sehingga menimbulkan luka, tapi karena proses restitusi pada rongga mulut itu cepat, jadi itu langsung membaik lagi. Jadi itu tadi, kalau minum yang panas, kadang terasa. Makan bakso lah nih. Bakso yang contoh yang paling nyata ya, sehari-hari kita lihat, kalau nggak panas kan nggak enak. Jadi makan bakso panas-panas, luka di palatum mole, sampai bisa terkelupas, tapi besok sudah aman, sudah enak lagi ya, gitu dia. Dokter tanya lagi nih, bagaimana mekanisme kerusakan yang ditimbulkan? Tadi sudah jelasin ya. Kita singgung sedikit lagi bahwa memang mukus ini tadi kan betul-betul luar biasa. Kalau kita lihat asam lambung itu yang rumus kimianya HCl tadi, besi pun mungkin bisa diiritasi ya, besi. Kebetulan saya pernah mengalami hal yang seperti yang saya bilang tadi, besi pun hancur. Jadi kan
Ada pasien saya, kebetulan ini orang tua, muntah, kemudian kita tampung, perawat saya menampung di dalam diartikan itu yang terbuat dari stainless, ya kan? Nah, rupanya ini si perawat lupa membersihkan. Satu malam muntahan si orang tua ini tadi berada di nirdekan ini. Besok pagi, saya suruh bersihkan. Nggak bisa lagi bersih, tetap berbekas. Nah, berarti kan besi pun dimakan oleh asam lambung. Nah, tetapi terhadap suhu, dia tidak kuat. Terhadap suhu yang biasanya yang lazim yang biasa kita minum kalau minum panas itu kan di atas 38 derajat. Mungkin ada juga yang lebih ekstrim, pasien berani atau sanggup meminum di atas 40 derajat. Nah, menurut penelitian ataupun literatur yang saya cari-cari, yang kita baca, ternyata mukus ini hanya bisa bertahan pada suhu 38 derajat. Gitulah dia. Iya. Jadi kalau seandainya kita mengkonsumsi minuman yang lebih dari 38 derajat atau bahkan mendekati 40 derajat, dia akan larut. Dengan begitu akan terjadi kerusakan mukosa lambung tadi karena kena asam dan kena makanan dari luar langsung kontak ke mukosa. Kadang kan dokter, kita kan yang awam nggak ngerti dok, untuk 38 derajat itu seperti apa gitu. Iya. Sangat-sangat kuku gitu dokter. Iya, sebenarnya gampang aja. Tubuh manusia itu kan normalnya 37 derajat, 36 bahkan 37 lah yang ekstrimnya. Kalau lihat 37,5 sudah kita nyatakan subfebril ataupun demam ringan. Kalau 38 sudah demam lah itu. Jadi gampang aja, nggak usah mesti bawa termometer setiap kita mau minum, ukur dulu. Ini kan lucu juga ya. Jadi cukup diraba, baru diraba tubuh kita. Kalau dia memang sudah mendekati, berarti itu sudah mendekati suhu tubuh, gitu dia. Itu aja, simple lah. Iya. Ya, itu dia. Jadi lebih seperti itu cara melihatnya ya. Iya. Dokter, kita coba cek pertanyaan dari peserta yang sudah bergabung ya dokter. Lumayan banyak dok. Ini dari Ibu Maria. Asam lambung yang sering kambuh kalau capek dan stres dok. Kadang suka lupa stok obat. Apakah ada bahan alami untuk Ya, bagus ya pertanyaannya. Ini kan mungkin aja kita lagi traveling ya. Kebetulan obat tidak dibawa. Ya, karena kalau penderita asam lambung yang kronis ini biasanya kan sudah bawa obat kemana-mana. Iya. Kalau kita bisa lihat tasnya, mungkin kalau ada obat-obat asam lambung ini berarti ini penderita mah kronis atau asam lambung yang kronis gitu. Jadi kalau seandainya kelupaan atau pas pada posisi nggak ada obat, kalau memang kambuh asam lambungnya, itu bisa saja dengan meminum air putih, tapi jangan hangat, itu dia ya. Air putih tadi kan sudah menetralkan asam itu, sudah mengencerkan. Nanti kan terjadi suatu proses pengenceran sehingga kadar asamnya pun bisa turun. Nah, kalau nggak ada lagi makanan, tapi kalau ada makanan itu lebih baik. Makanan yang bersifat ya tidak asam lah, gitu dia. Itu akan menetralkan asam lambung ini. Tetapi makanan yang tidak bersifat asam dan tidak mengandung gas banyak, gitu. Untuk kita yang awam, kadang dok asam lambung itu kita pikir karena ada luka di dalam lambung kita. Seperti itu dokter? Ya, karena gini, asam lambung itu kan memang harus ada. Tanpa asam lambung manusia itu nggak bisa mencerna. Makanya janganlah selalu dibuat jadi momok, asam lambung, semua jadi salah asam lambung. Jadi ini nggak benar juga. Nanti kalau nggak ada asam lambung, kita nggak bisa mencerna makanan. Akibatnya nanti pencernaan tidak sempurna, ya berakibat jelek juga terhadap tubuh kita. Tapi jangan lupa ciptaan Allah ini ya, Maha Kuasa ini menciptakan organ itu sempurna. Asam lambung dipakai untuk mencerna, tetapi wadah untuk menampung makanan itu sudah dilindungi, itu yang kita sebut tadi mukus tadi itu. Jadi ada yang first line ataupun lini pertama perlindungan lambung terhadap asam lambungnya sendiri dan terhadap makanan yang kita datangkan dari luar. Karena kan makanan-makanan yang kita datangkan ini kan ada ekstrim, ada pedas, ada asam. Tetapi kalau mukusnya masih intake, masih bagus dia, ini tidak akan mengganggu, itu dia. Jadi ulah kita juga yang membuat, karena kita panasi tadi, kita larutkan, habis dia baru kena gitu. Jadi jawaban ibu itu tadi, apakah ada hubungannya tadi dengan stres, itu ditanya tadi ya. Itu sebenarnya ada. Dengan stres juga akan memicu, akan melepaskan hormon stres, nanti juga akan memicu peningkatan produksi asam lambung. Sel parietal akan menghasilkan HCl lebih banyak lagi. Itu dia. Jadi ada hubungannya.
Makanya pengobatan dispepsia fungsional yang selalu berhubungan dengan stres dan kecemasan itu bisa diberikan dengan anti-anxiety, anti cemas. Itu dia. Dengan begitu si pasien ini akan lebih tenang sehingga asam lambungnya bisa lebih terkendali. Nah, itu dia. Berarti harus bahagia ya, Dok? Ya memang harus lah. Walaupun masa pandemi begini kita harus, tetap ya, karena katanya kebahagiaan juga akan membuat peningkatan sistem imun ya kan. Iya, Nah, itu dia. Oke, Dok, Oke. ada pertanyaan lagi dari Ya, peserta silakan, kita, ya. lumayan banyak ya, Dokter. Jadi dari Ibu Ocha, halo Dokter, kalau GERD, aku kambuh suka sesak, Dokter. Kalau makan kayak masih ada di tenggorokan, kadang perut kayak begah dan sendawat terus, Dok. Ya. Solusinya bagaimana ya, Dokter? Ya, itulah salah satu gejala dari GERD seperti yang dibilang Ibu itu terasa masih ada sisa makanan di situ ya. Terasa dia masih di situ rasanya karena sudah ada cedera pada esofagus itu sebenarnya. Makanya fisiologi kita menelan ini kan rasa makanan itu kan cuma terasa di mulut, rasa enak. Seenak apapun makanan hanya ada rasa di mulut. Begitu sampai di perut, dia hanya ada rasa kenyang. Mau makan di pinggir jalan, mau makan apa kayak, pokoknya di sini kenyang. Tetapi di mulut beda. Nanti kalau makanan yang berkualitas yang bagus ataupun yang enak ya hanya di mulut kita rasakan. Selebih itu ada rasa kenyang di perut. Tetapi rasa di esofagus ini dia tidak ada. Makanya rasa menelan itu tidak ada. Begitu sudah ada rasa menelan, nah itu sudah patologis. Ingat itu. Itulah yang disebut tadi itu. Begitu dia makan masih ada terasa seperti ada sisa makanan. Bahkan begitu dia makan, ada terasa lewat makanan ke bawah. Waduh, ini sudah aldonopagia. Itu udah gak benar lagi. Jadi kalau yang benar itu, rasa di mulut, manis, asam, enak, lezat, dan sebagainya, baru kenyang. Itulah di lambung. Itu dia. Okay. Nah, jadi kalau itu tadi ditanya dia gejalanya sesak, salah satu GERD ekstra gaster atau esofagus adalah sesak. Dia kan di luar daripada organ esofagus itu. Dia sudah ke arah saluran napas. Menimbulkan rasa sesak. Bahkan bisa menginduce asma, itu dia. Nah itu kenapa? Karena iritasi konten lambung yang naik tadi itu bisa sampai ke ini, ke esofagus, ini kan pertemuan orofaring. Nah, dari rongga mulut masuk nanti ke dekat dengan saluran napas. Itu di atasnya saluran napas, di bawahnya saluran makan. Jadi kalau konten lambung ini terus naik ke atas, ini akan membuat suatu iritasi di sana. Mungkin pun terjadi inflamasi ringan. Ini akan membuat seperti orang sesak napas gitu dia. Nah cara mengatasinya itulah. Mengambil posisi tidur juga harus lebih tinggi bantal, ditinggikan. Kemudian jangan konsumsi makanan yang memicu asam lambung yang banyak seperti coklat, ya itu dia. Ya coklat itu berpengaruh sekali ya. Kemudian selesai makan jangan tidur. Ya itu dibutuhkan waktu 2 atau 3 jam beraktivitas dulu dengan posisi berdiri atau duduk gitu. Dengan begitu nanti kan dia sudah masuk ke dalam gitu dia. Itulah salah satu. Kemudian ada suatu kebiasaan yang jelek, mungkin minum obat dalam posisi tidur. Nah, kemudian air minumnya tidak cukup. Nah, itu pun tidak baik. Sebaiknya memang dalam posisi duduk kalau bisa, kemudian air minum cukup. Nah, itu pun akan memperbaiki. Misalnya begitu makan tadi, minumnya cukup, mungkin ada sisa partikel pun terbawa ke bawah. Nah, kemudian kalau kita posisi duduk tadi selesai makan, kan karena salah satu perut kenyang juga akan membuat suatu GERD. Nah, dengan peningkatan tekanan intraabdomen atau di lambung meningkat, ini akan berpotensi untuk membawa atau konten lambung ini ke esofagus. Nah, makanya selesai makan, jangan tidur. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa, duduk dulu, beraktivitas dulu dalam posisi duduk atau berdiri. Nah, kebetulan untuk yang menanyakan ini, Ibu Ocha lagi insoman. Insoman, ya. 5 hari dok katanya. Jadi Bu Ocha tadi ya? Iya. Ya, Bu Ocha sehat-sehat selalu ya. Sehat. Insomannya bersemangat terus, jangan kendor. Nah, jangan kendor, tetap semangat ya. Apa tadi pertanyaannya Bu Ocha tadi? Ya tadi tentang lambungnya yang dia kalau naik tuh suka sesak dan sampai ke tenggorokan. Iya, ada sebagian tadi udah kita jawab ya. Faktor stres Bu Ocha ini memang pastilah yang namanya kita isoman ya mungkin nggak bisa berinteraksi dengan keluarga. Stres, ya aktivitas kita terganggu, interaksi kita dengan sosial juga terganggu. Ini pasti akan membuat stres, pasti ya. Makin nambah. Dokter ada pertanyaan lagi dari peserta kita. Apakah ada pantangan makanan khususnya untuk menghindari asam lambung kambuh, dokter? Misalnya hindari makanan pedas atau yang lain-lain gitu, dok? Ya,
Ya, memang itu kalau kita seorang yang menderita GERD, ya ini kan terapi kan nggak mesti medikamentos atau tidak menggunakan obat. Perubahan sikap perilaku juga akan bermanfaat untuk perbaikan GERD ini. Jadi demikian juga dengan lambung tadi. Kalau memang ada masalah di lambung kita, ya salah satu pantangan tadi yang makanan yang bersifat ekstrim lah. Yang ekstrim itu seperti pedas. Soda juga dok. Soda juga akan menghasilkan gas yang banyak. Ini akan membuat kita sendawa. Dengan sendawa tadi, sebagian konten lambung akan ikut naik ke atas, akan menimbulkan GERD juga. Kemudian buah juga kita harus pintar memilih. Buah yang banyak gas, tapi enak itu apa coba? Durian. Nah, itu dia. Jadi Kesukaan saya itu dok. pada orang yang seperti begini, Langsung tahu ya. nah itu dia. Jadi durian itu tidak baik. Walaupun katanya ada iklan durian ini tidak gas apa, ada durian yang durian bawor atau apa lah, musangking katanya gasnya sedikit. Saya rasa itu nggak benar, ya. Oke. Karena itu akan membuat suatu keluhan akan Pemicunya semakin lebih memberat. cepat ya, Ya. dokter. Kemudian kalau memang sudah ada sakit lambung kita atau GERD kita, kadang-kadang pola makan ini pun harus kita rubah, ya, dengan porsi kecil. Diberikan sering. Jadi porsi kecil tapi frekuensi kita tingkatkan supaya jangan terjadi distensi lambung akan memicu GERD lagi. Kemudian kalau bisa pun kita pilihkan makanan yang mudah cerna, itu dia. Nah, dokter, Nah. ini pertanyaannya dari Nita sih. Ya silakan. Jadi kita kan perempuan kan menjaga berat badan itu sedikit penting ya dokter. Gitu. Bukan sedikit penting, sangat penting. Penampilan sangat penting ya. Benar-benar dok. Nah, gimana sih dok makanan yang baik itu? Karena kita kan kadang kalau nggak lapar kita nggak makan gitu kan. Iya. Dokter. Untuk menjaganya dok supaya diet kita juga kan kayak makan dikit-dikit, kadang juga kita nggak lakuin. Gimana bagusnya dokter buat kita gitu? Iya, apalagi untuk masa sekarang yang saya bilang dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kemudian kesibukan yang kita hadapi, kan ini kan terganggu semua, jadwal makan kita pun bergeser kan gitu. Baru yang paling penting adalah menjaga penampilan, itulah terutama Buat para pekerja ya ya, dokter ya, wanita kalau karir, penampilan sudah nggak menarik lagi, tentu percaya diri pun kurang. Sebenarnya sih orang nggak berpikir seperti begitu, tapi rasa percaya diri kita kurang, tentu ya nggak bisa optimal kerjanya gitu ya. Ini kan kita harus pintar memilih makanan yang bisa kita konsumsi, stamina kita terjaga, tetapi tidak menimbulkan keluhan, kan itu dia. Jadi porsi makan seperti yang kita bilang tadi, kalau memang sudah menderita sakit mah, memang harus makan sering, tapi kan nggak mesti yang karbo kan gitu. Oke. Nah kita pilihkan sayuran yang tidak mengandung gas banyak kan gitu, masih ada. Jadi kita mix dia. Yang penting itu terisi, karbonya berimbang, berapa seratnya, ya ini berimbang, ini tidak akan menimbulkan suatu kegemukan, kan itu dia. Nah kemudian dengan frekuensi ataupun cemilan yang kita kan bisa kita buat selingan gitu. Oke. Kita buat selingan tetapi sehat gitu. Jangan pula nanti selingannya makan silver queen, atau makan bembeng ya itu. Jadi ini kan suatu makanan yang kurang sehat sih sebenarnya. Minta maaf dulu sama produsennya. Oke. Itu Dokter dia. ada pertanyaan lagi. Hmm. Dari Bapak Kris, dok, apa perbedaan GERD dengan sakit mah? Bagaimana gejala GERD? Pertanyaan. Ya, nah, terima kasih. Mungkin baru bergabung tadi. Ya, ini kadang-kadang kalau di masyarakat ini kan semua dinyatakan sebagai sakit mah. Apapun itu mah, mau ulcer, mau GERD, mau apapun mah. Jadi kita juga sudah memahami kalau dibilang mah berarti ini adalah saluran cerna dari esofagus sampai ke lambung. Itulah dia mungkin dalam asumsi kita. Tetapi perbedaan seperti yang ditanya Pak apa tadi Pak? Pak Kris? Pak Kris ya. GERD itu seperti yang kita sebutkan tadi pada awal adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh naiknya isi lambung itu ke atas atau ke esofagus. Esofagus itu kan pipa saluran menuju lambung, dari mulut terus menuju lambung, itu dia. Jadi kalau dia terjadi naiknya konten lambung tadi ke atas itu akan terjadi iritasi pada esofagus, karena seperti yang kita bilang tadi, perbedaan mukosa daripada lambung dengan esofagus itu sangat kontras. Ya, di mana esofagus itu tidak tahan terhadap asam lambung yang dihasilkan oleh lambung sendiri. Nah, lambung kalau kita tidak rusak dia sangat tahan, itu dia. Jadi kalau yang namanya sakit mah itu artinya adalah lambung.
Mah dalam bahasa Belanda, kalau bahasa Inggris kita sebut gastritis atau gaster, itu dia. Jadi ya karena kita dulu banyak bahasa kita dari bahasa Belanda ya sampai sekarang kita sebut itu mah. Nah, itu dia. Jadi kan itu dia. Jadi sakit mah berarti kan masalahnya di lambung. Setelah esofagus tadi kan ada EG junction, pipa pertemuan atau klep pertemuan antara esofagus dengan lambung. Dari situ sampai ke pyloric atau menuju ke bulbus duodeni itu baru sakit mah. Tapi kalau yang GERD tadi dia masalahnya di esofagus atau pipa menuju ke lambung ini, itu dia. Gejala berbeda. Kalau mah mungkin hanya dimunculkan dengan rasa begah, rasa tidak nyaman, ngisap, dan sakit, itu yang paling menonjol. Tapi kalau pada GERD itu rasa panas atau rasa panas di dada, di dada rasa panas, rasa sangkut maga tenggorokan tadi bisa, itu dia. Banyak sekali ilmunya dokter. Untuk Pak Krisnya semoga sudah paham ya. Dokter ada pertanyaan lagi dokter Ya. dari peserta Ibu Halawa ya. Dokter izin bertanya, makan malam di atas jam 9 malam itu baik ya dok? Itu baik enggak dok? Jam 9 malam berarti ibu tidurnya jam 10, 11, jam 12 dong. Kan tadi udah kita bilang kan 2 atau 3 jam setelah makan baru tidur supaya tidak muncul GERD. Berarti kalau Ibu Halawa tadi Bu. Iya, Ibu Halawa. Nah, Bu Halawa ini kalau dia makan jam 9 malam berarti dia harus tidurnya jam 12. Nah, itu dia. Benar. Jadi harus 2 jam. Iya, di atas 2 jam atau 2 atau 3 jam lah. Cuman kalau makan malam itu juga kan tidak baik untuk diet kan gitu. Benar. Karena yang kita makan itu tinggal disimpan aja kan, nggak diolah lagi kan, nggak dibakar lagi. Ya tentu akan mempermudah proses kegemukan terjadi, ya kan itu dia. Iya, dok. Kurang baik lah kalau menurut saya. Oke. Selain untuk tidak baik, ada nggak dok? Maksudnya mempengaruhi lagi ke lambung atau segala macam nggak? Maksudnya? Untuk makan malam di jam 9 itu selain mempengaruhi kayak berat badan, Iya. lambung tadi? Yang itu tadi GERD tadi akan muncul, lebih muncul dia GERD itu. Kalau kita tidak tunggu sampai 3 jam baru tidur gitu. Mungkin Bu Halawa ini jam berapa tuh, jam 8 dia makan, jam 9 dia makan, dia tidur jam 10. Nah, ini kan cuma 1 jam. Nah, jadi kan tekanan lambungnya itu intergastric pressure-nya itu kan masih tinggi. Ini kan berisiko untuk munculnya GERD kan gitu dia. Oke, baik sekali ya dokter ya, manfaat webinar kita hari ini ya dok. Buat peserta yang masih mau bertanya, kita masih ada waktu bersama dokter. Ini ada lagi dokter. Ya. Dari Ibu Ocha, punten mau nanya kalau untuk obat aku minum lansoprazol atau Fumapil. Hah? Boleh ya dok? Apa tadi? Lansoprazol atau? Lansoprazol atau Fumaplus. Fumaplus itu kayak Fumaplus. Oh, Fuma itu seperti apa? Mungkin sukralfat ya. Sukralfat itu yang Fumak ya. Sukralfat isinya sukralfat. Ini sebenarnya 2 obat yang berbeda ya. Kalau lansoprazol itulah merupakan obat pilihan untuk GERD ini ya. Dari semua obat yang kita pakai untuk GERD itu ada golongan H2 reseptor antagonis, kemudian ada PPI, itulah golongan lansoprazol yang Bu Ocha tadi sampaikan. Kemudian ada yang namanya Fuma, ini mungkin Ulukumah atau sukralfat ya. Semua ini adalah berbeda mekanisme kerja dan targetnya. Dari semua obat ini diteliti, poin ataupun nilai yang paling tinggi adalah golongan PPI. PPI itu ada beberapa macam, ada lansoprazol, ada omeprazol, ada esomeprazol, macam-macamnya. Tetapi ini kita tidak bagi-bagi, kita anggap sama dengan dosis yang sama kita ujikan. Ternyata dia punya skor 4, artinya inilah obat pilihan. Kadang-kadang untuk suatu GERD yang ekstrim, golongan lansoprazol yang dikonsumsi oleh Bu Ocha tadi, harus kita tingkatkan dosisnya dengan 2 kali, gitu dia. Jadi kalau dibandingkan, mana yang lebih baik, tetap yang lebih baik adalah golongan lansoprazol ya. Tetapi apakah salah kalau dikonsumsi berdua? Tidak, itu masih pada tempatnya. Yang penting dosisnya Iya, dosisnya masih ikut ya. Oke. Dok, untuk kayak anak-anak dokter, mungkin nggak sih terserang mah gitu dokter? Untuk anak-anak mungkin di 7 tahun, mungkin ya dok? Ya, kalau dulu kita
nggak pernah ada laporan sakit mah pada anak-anak ya. Itu zaman dulu yang kita lihat, mulai anak-anak dulu, dan apa nggak pernah itu sakit mah. Tetapi belakangan ini pasien saya sendiri, walaupun kita spesialis penyakit dalam konsultan gastro, masih ketemu juga dengan pasien anak-anak yang dibawa sama orang tuanya, kan nggak mungkin kita tolak ya. Banyak saya lihat. Nah, jadi menderita sakit mah seperti begitu, nyeri yang sangat, kemudian kita berikan dengan pemberian apa PPI, responnya bagus. Jadi sama dengan diagnosa tanpa endoskopi ya, bisa dengan PPI test atau bagaimana. Kita lakukan ajupan terapi. Sebenarnya sih bukan ajupan terapi namanya PPI test, itu suatu metode diagnosa untuk GERD sebenarnya. Tapi bisa kita ujikan pada anak-anak, misalnya pada di tempat jauh, dia muncul rasa sakit, kita berikan obat mah, kemudian respon bagus, berarti ini kan dia menderita sakit mah. Ya mungkin ada iritasi atau ulcerasi di dalam lambungnya. Ya, kenapa bisa terjadi pada anak-anak? Ya mungkin karena pola makan yang sekarang ini, kemudian obat makanan yang kita konsumsi juga nggak sehat, ya itu dia. Mungkin itu, karena kalau zaman dulu ya nggak ada lah. Nah sekarang ini banyak, anak-anak banyak menderita itu Karena ya. kalau dulu kan dok, kita dibontotin ya dok ya sama Ya. orang tua. Kalau sekarang dikasih jajan ya. Kalau dulu kan nggak ada jajan, nggak ada beli coklat, nggak. Bener. Jadi lebih Beli senang yang dulu. nggak, pokoknya nggak ada lah. Ya kita cuma makan apa ya, kalau kami dulu di kampung, cuman yang jajan itu ada musimnya. Kalau pas musim jagung muda, itu ada apa lepat jagung ya. Kemudian kalau ada pisang di belakang masa baru ada lah. Baru ada lepat. Jadi ada musimnya kita jajan atau ada makanan tambahan. Selebihnya cuma makan nasi doang. Gitu. Karena untuk anak-anak juga sering terjadi kan dok. Jadi kayak mereka tuh kayak sakit Hmm. perutnya gitu kan, kayak mau muntah gitu. Berarti itu sedikit gejala dari lambungnya. Ya, memang itu dia. Oke. Untuk peserta yang masih bergabung di live IG kita yang mau bertanya, kita masih ada waktu karena jarang sekali ya dokter ya kita buat live untuk ini. Nah, Ya. dokter, ini ada pertanyaan dok yang masuk dari handphone saya. Untuk pasien yang sekarang sedang isolasi tapi di rumah sakit dokter. Mhm. Kadang mereka kan sedikit tidak ada rasa tidak ingin mau makan gitu dokter. Baiknya untuk menjaga lambungnya itu apa yang dikonsumsi dok? Roti kah atau sereal kah gitu dok? Iya. Karena hampir tidak ingin makan. Gejala-gejala COVID itu Iya. seperti itu, karena hilang rasa dan penciuman. Iya, kalau udah hilang rasa, hilang penciuman, tentu ya kita ini kan biasa harus ada mencium wanginya, aroma makanan baru merangsang kan itu Iya, dia. benar. Dengan adanya rasa wangi tadi akan merangsang olfaktorius kita, akan merangsang sinyal itu akan dikirim ke otak sehingga kita pengen makan. Nah, pada orang yang tidak ada bau ini, tidak ada penciuman ini, memang pasti akan tidak ada selera makan ya. Tetapi kalau menurut saya, mau roti, mau apa tadi yang mau dikonsumsi sereal, ya sebenarnya sama saja. Mau sereal pun mau dikonsumsinya kan nggak ada juga rasa aromanya gitu maksud saya. Jadi kan dalam hal ini kita nggak usah terlalu ikut dengan selera. Yang namanya lagi sakit dalam tahap pengobatan, ikuti aja program, makan aja walaupun tidak ada selera, itu dia. Mau sereal boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting kan kalori kita terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, sehingga cepat sehat, itu aja dia. Oke, Ya. dokter. Dokter, terima kasih banyak ya dok ya. Tidak terasa kita sudah lebih dari 40 menit dokter. Ya. Untuk peserta yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Mungkin di lain waktu kita akan join kembali ya dokter ya bersama dokter religius untuk live Instagram dengan tema-tema yang baru ya dokter. Untuk peserta kita jangan lupa follow Instagram Live Murni Teguh dan tunggu lagi live untuk IG kita berikut. Dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya. Berikutnya kita bisa live lagi. Ya, terima kasih. Thank you, ya, dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan kita tetap sehat dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Tetap semangat, ikuti prokes, laksanakan semuanya. Mudah-mudahan kita tetap terpelihara dan sehat ya. Oke, Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Pelajaran bagus.